Berikut ini akan saya sampaikan ulasan tentang laporan dan evaluasi hasil penjualan yang kedua. Ini kelanjutan dari ulasan yang minggu lalu. Dalam pembahasan ini kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam bagian penjualan. Penjualan berarti dalam hal ini adalah perusahaan itu menjual barang dagang kepada konsumen. Penjualan barang dagang ini dilihat dari dua transaksi. Ada yang transaksi tunai dan ada yang transaksi kredit. Berarti kalau transaksi kredit, pada saat terjadinya penjualan, di situ ada penyetujuan kredit bahwa si pelanggan itu tidak membayar uangnya, ya, tidak membayar uangnya untuk melunasi barang tersebut, atau bisa melalui pihak ketiga, dalam hal ini leasing, seperti penjualan motor. Maka di dalam penjualan motor yang penjualannya kredit, ada pengasesian dulu sebelum dinyatakan terjadinya penjualan. Awal-awal mau menjelang penjualan itu disebut sebagai PO, purchase order, ya. Jadi ada purchase order, kemudian baru dia bisa naik menjadi penjualan. Kemudian di sini ada pedoman-pedoman yang akan digunakan di dalam perusahaan dagang. Dalam hal ini perusahaan yang kegiatan utamanya adalah beli kemudian dijual. Dan ini juga bisa digunakan di bagian perusahaan-perusahaan jasa, tapi jasa yang di situ ada transaksi penjualan. Jadi jasanya itu dijual, kemudian ada barang-barang yang terlibat di dalamnya. Contoh apa? Contoh kalau jasa yang ada barang-barang terlibat di dalamnya, seperti jasa penyedia iklan, ya. Jasa penyedia iklan, kemudian ada lagi jasa cleaning service. Perusahaan-perusahaan tertentu di situ mempunyai kebutuhan untuk kebersihan, maka kebutuhan untuk kebersihannya ditangani sama perusahaan penyedia cleaning service. Nah, di sini fokus kita ke perusahaan dagang. Nah, yang pertama ini ada bagian order penjualan. Order penjualan itu bentuknya adalah pesanan penjualan. Menerima order dari pelanggan. Bentuknya bagaimana menerima order dari pelanggan? Bentuknya adalah kalau kita kayak di marketplace, maka di situ masuk pesanan, ya. Setelah udah masuk pesanan, diverifikasi order langganannya dalam bentuk, dilihat alamatnya, ya, dan barang yang mau dibeli, apakah barang tersebut tersedia atau tidak. Kalau di marketplace itu kan biasanya ada unit, ya, unit yang tersisanya berapa dan yang terjualnya berapa. Mencatat order langganan ke sistem komputer, mencatatnya di sini berarti diketik, ya. Kemudian membawa dokumen order penjualan ke bagian otoritas kredit. Kalau di dalam contoh ini misalkan seperti kita beli barang yang ada di mall itu, yang elektronik. Saya lupa namanya, ya. Apa BAF ya, misalkan Home Solution, ya. Home Solution, kita mau beli elektronik, kemudian pada saat pengajuan yang barang sudah kita beli, maka diperiksa dulu ke bagian otoritas kredit. Bagian penjual harus mendapatkan persetujuan penjualan dengan kredit. Jadi pembayarannya itu sudah dibayar di awal, tapi nanti si pelanggannya nyicil ke Home Solution-nya. Contohnya seperti itu. Apabila pelanggan dan customer tetap, dapat langsung ke bagian stok dan delivery. Nah, ini apa artinya? Jadi di sini lebih kepada alamat identitasnya itu benar atau tidak, kemudian ada catatan enggak, catatan hitam dari bank enggak. Kalau ada catatan hitam dari bank, maka tidak bisa, ya, ada kredit, masalah-masalah kredit yang tidak bisa dilunasi. Aplikasinya tuh seperti nanti kalian kerja kemudian mengambil kredit motor, padahal masih ada cicilan HP misalkan. Nah, itu bisa ada yang bermasalah atau bisa diperbolehkan. Diperbolehkan itu ketika
penghasilannya lebih tinggi ketimbang hutang yang dibayar, dan tidak ada hambatan-hambatan dalam membayar hutang atau tidak ada tunggakan-tunggakan. Melakukan komunikasi dengan pelanggan mengenai pemenuhan order yang dipesan. Kemudian di sini tugas bagian kredit. Jadi dari bagian order penjualan, bagian kredit ini yang tugasnya adalah salah satunya menerima berkas-berkas pengajuan kredit. Kalau berkas-berkas pengajuan kredit kan sebetulnya nggak susah ya. Formulir pengajuan kredit, kemudian identitas dalam hal KTP, NPWP, ya. Kemudian setelah itu diperiksa di sini ada aplikasinya ya, yang di situ menunjukkan bahwa benar NIK-nya tersebut dan alamatnya. Kemudian juga ada dalam bentuk survei ya. Kalau untuk kredit-kreditnya yang besar maka disurvei apakah tempat tinggalnya itu tempat tinggal sementara atau tempat tinggal tetap. Setelah sudah diperiksa, ada juga periksa dalam catatan BI namanya. Itu dilihat tracking hutangnya bagaimana ke bank-bank. Kalau misalkan putih, berarti bisa disetujui. Kemudian melakukan penyerahan dokumen order penjualan yang telah diverifikasi. Verifikasi ini nama lain dari pemeriksaan. Kemudian diberikan tanda tangan dan diteruskan ke bagian stok dan delivery. Menerima faktur. Nah, bagian stok dan delivery, stok di sini bagian gudang ya. Nah, bagian gudang bisa bekerja kalau apa? Kalau ada surat barang keluar. Dicek. Nah, kalau sekarang sudah sangat canggih, jadi cukup di aplikasi aja masuk, kemudian diperiksa segala macam, baru dilakukan pengiriman. Nah, ini langkah-langkahnya saja. Ini sifatnya penjelasan bagi yang belum pernah mengalami atau praktek ya, belum mengalami atau praktek. Menerima surat order penjualan yang telah diverifikasi dan diberikan tanda tangan. Setelah itu buat dokumen pengiriman berdasarkan order penjualan. Nah, kalau prakteknya di Shopee ya udah tinggal nerima aja di situ ya. Karena bagian gudang, bagian pembelian, bagian pengiriman hampir jadikan satu. Ya, tapi setidaknya ada dua bagian kalau di Shopee itu ya. Bagian Bagian penerimaan order, pengepakan, kemudian bagian pengiriman berbeda. Tapi kalau ininya besar, unitnya besar, maka ininya juga besar juga ya. Bagiannya juga banyak. Melakukan pencatatan terkait dengan pembelian. Kalau sekarang tidak pencatatan, tapi pengentrian berdasarkan surat jalan. Surat jalan ini diperlukan buat barang-barang yang dikirim menggunakan mobil box. Kalau menggunakan motor itu diserahkan ke kurir ya. Diserahkan ke kurir. Jadi kurirnya ada dua, ada kurir internal atau kurir eksternal. Kalau kurir internal berarti ya dari dalam ini, misalkan Shopee itu dia punya gudang sendiri dan melakukan penjualan, maka kurirnya kurir internal. Kalau kurirnya kurir luar ya dikasih ke JNE atau JNT ya. Berikutnya membuat delivery order penjualan yang sudah mendapatkan persetujuan otoritasi dari pihak otoritas kredit. Nah, otoritas ini artinya yang memberikan izin kredit. Membuat surat perintah pengeluaran barang, menyerahkan surat delivery order, menerima surat delivery order, membuat rincian delivery order. Nah, kalau kita simpulkan langkah-langkah yang awalnya, kalau bagian stok dan delivery, pertama dia nerima surat atau berkas atau dokumen dari bagian kredit. Setelah udah dari bagian kredit, diperiksa, diverifikasi. Kalau bentuknya fisik dokumen, maka disamakan dengan yang ada di sistem, di aplikasinya. Sesuai tidak? Setelah sudah sesuai, barangnya diambil, ya. Barang diambil, kemudian barang yang keluar tersebut diberikan surat pengiriman, ya. Ada surat pengiriman barang. Jadi nanti hasilnya klop
yang di bagian kredit ngeluarinnya 2, yang di bagian gudang juga ngeluarinnya 2. Bagian kredit dan bagian gudang itu jumlahnya juga klop dengan penjualan. Bagian penjualan juga menjelaskan ada penjualan barang jumlahnya 2. Jadi masing-masing bagian tersebut harus klop. Misalkan yang nggak ngeklop bagian stok, nah berarti ketahuan kesalahannya di bagian stok. Bagian penjualan menjelaskan ada order masuk 2 unit. Bagian kredit sudah menyetujui itu order 2 unit secara hutang. Kemudian bagian gudang melaporkan yang tadinya harusnya 2 unit jadi 3 unit. Nah berarti kesalahan pencatatan itu ada di bagian gudang. Nanti bagian delivery juga sama sesuai dengan yang dikeluarkan di gudang. Jadi dokumennya satu dokumen. Kemudian bagian gudang menerima permintaan barang ya. Apa bedanya bagian stok dengan bagian gudang? Ini sama saja ya. Karena di gudang juga menghitung stok. Jadi tidak ada perbedaan. Storage ya, store. Jadi kalau nanti kalian recruitment di bagian-bagian logistik, apa yang kamu tahu tentang gudang? Ya bilang aja gudang itu pertama mengecek persediaan barang masuk dan barang keluar yang secara fisik dengan secara dokumen harus sama. Jadi dicek barang masuknya misalkan 10, barang keluarnya 5, 10 kurang 5. Berikutnya di bagian tadi ya, stok dengan gudang itu pada prinsipnya sama cara kerjanya. Jadi kalau kalian dapat peluang, apa aja yang dikerjakan di bagian gudang? Ya pencatatan barang masuk, pencatatan barang keluar. Atau istilahnya pengentrian barang masuk, pengentrian barang keluar. Barang yang tersedia di gudang itu mesti sama dengan dokumennya. Ya, mesti sama dengan dokumen. Kemudian membuat laporan gudang, namanya stock of name ya, stock of name, mengklopkan yang ada di rak di gudang dengan berkasnya. Kemudian di sini bagian transportasi. Nah ini yang pengirimannya adalah pengiriman secara internal. Kalau kita gambarkan seperti misalkan produk Aqua ya, bagian transportasinya. Nah atau kalau motor, dealer-dealer motor, maka setelah sudah disetujui sama FIF atau BAF, maka dikirim motor tersebut oleh bagian transportasi. Bagian transportasi bisa mengirim kalau ada surat jalan disertai dengan faktur. Udah intinya itu aja ya. Ada surat jalan dan disertai dengan faktur. Kemudian dikirim ke alamat. Setelah udah dikirim ke alamat, diterima dan tanda tangani ininya berkasnya itu ya, dokumennya. Nah kalau kalian juga dapat kesempatan karir di bagian delivery ya, nanti akan ditanya apa yang kamu tahu tentang tugas bagian delivery. Ya mengantar barang sesuai dengan bentuk penugasannya. Lihatnya di mana? Di surat jalan. Pada saat di surat jalan tersebut sudah terserta juga fakturnya ya. Surat jalan dengan faktur dan juga ada salinannya. Jadi nanti si konsumennya diberikan faktur yang asli, kemudian supirnya, drivernya menerima salinannya. Percis juga seperti kayak kurir JNT ya, JNE atau ekspedisi lainnya, pada saat mengirim barang itu kan ada ininya, ada konfirmasi bahwa barang sudah diterima oleh siapa ya. Jadi nanti itu buat laporan juga. Laporan kemana ya? Ke JNT-nya dan ke marketplace-nya. Biasanya saya begitu kalau di Shopee salah satunya ya. Kemudian bagian invoice. Bagian invoice ini bagian yang bertugas membuat bukti transaksi. Invoice ini bukti transaksi yang bisa transaksi tunai atau transaksi kredit. Nama bahasa Indonesianya adalah faktur. Siapa yang membuat invoice ini? Ya karyawan di bagian penjualan ya, atau di bagian pembelian. Pada saat pembuatan invoice ini juga disertakan pajak.
pada saat disertakan pajak atau ada PPN-nya, maka pada saat itu dibuat faktur pajak. Faktur pajak ini ya bukti bahwa ada pemungutan pajak, maka disebutnya faktur pajak. Bukti bahwa ada pemungutan pajak. Kemudian juga membuat laporan penjualan, karena jadi satu bagian ya. Gambarannya seperti kalian di bagian penjualan, kemudian di situ diminta untuk membuat invoice, dan pada saat waktu akhirnya invoice tersebut direkap berapa total penjualannya pada hari itu. Jadi laporan penjualan sesuai dengan bukti yang ada di invoice. Dan ini juga diserahkan ke bagian akuntansi. Jadi berbeda ya, yang bagian invoice itu tugasnya hanya membuat invoice. Bagian akuntansi tugasnya mencatat yang dari invoice. Kalau kalian dapat penawaran kerja di bagian akuntansi, ditanyain apa yang kamu tahu dari pekerjaan akuntansi, ya mencatat Pak atau Bu, mencatat bukti-bukti transaksi harian ke dalam apa? Ke dalam jurnal umum. Ya. Setelah itu diapain lagi? Dicatat ke dalam buku besar. Setelah itu diapain lagi? Dibuat laporan neraca atau dibuat neraca saldo. Baru kemudian dibuat laporan keuangan. Jadi bagian akuntansi tugasnya mencatat bukti transaksi. Apa yang dicatat? Faktur, kwitansi, nota kontan ya, nota kredit. Kemudian bagian administrasi keuangan ini tugasnya adalah sebetulnya ada agak-agak kesamaan ya dengan bagian akuntansi, cuman perbedaannya kalau administrasi keuangan di sini mengatur pengeluaran uang dan pemasukan uang, ya, pengeluaran uang dan pemasukan uang. Pada saat ada pengeluaran uang dan pemasukan uang, di situ ada catatan. Jadi berbeda dengan bagian akuntansi. Pada dasarnya kalau bagian akuntansi fokus kepada pencatatan bukti-bukti transaksi. Kalau bagian keuangan fokusnya itu mengelola uang masuk dan uang keluar. Pada saat ada uang masuk dicatat dari mana sumbernya. Pada saat ada uang keluar dicatat untuk apa. Itu bagian keuangan. Hasil pencatatannya tersebut diserahkan ke bagian akuntansi. Hasil pencatatannya tersebut diserahkan ke bagian akuntansi. Akan dibuat penjurnalan, barulah jadi laporan keuangan. Nah, apa aja yang ada di dalam administrasi keuangan? Piutang. Piutang ini kan bagian dari menerima uang ya. Menerima uang karena ada pelunasan penjualan. Ya, menerima uang karena ada pelunasan penjualan, berarti menerima piutang. Dan di sini ada 2 invoice, ya, invoice pertama dan invoice kedua. Nah, invoice pertama ini buat si namanya itu debitur, ya, debitur, orang yang mempunyai hutang sama kita. Kalau kita si penjual, disebutnya debitur, orang yang mempunyai hutang. Kalau kreditur itu orang yang memberikan hutang ya. Orang yang memberikan hutang. Atau bisa juga debitur orang yang mempunyai piutang ya. Kemudian melakukan perekaman piutang berdasarkan data transaksi penjualan yang terjadi. Dalam bentuk apa perekaman piutang? Kalau sekarang dalam bentuk sistem, tinggal di entry saja. Misalkan penjualannya hari ini tanggal 6, 20 juta. Akan dibayar N30. N30 itu artinya jatuh temponya 30 hari. Berarti kapan? Ya tanggal 6 juga, tanggal 6 bulan Mei. Nah, itu kan dicatat bahwa akan ada utang jatuh tempo tanggal 6 bulan Mei dalam bentuk sistem. Malah lebih praktisan dalam bentuk sistem ya, catatannya itu lebih bagus. Kemudian pengarsipan berupa lembaran faktur pada lembar kedua sesuai dengan tanggal transaksi. Kemudian membuat surat penagihan. Surat penagihan ini kalau seandainya pada saat jatuh tempo belum ada pembayaran. Ada juga konsumen yang membayar sebelum jatuh tempo.
Selanjutnya bagian buku besar, ada buku jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Nah, ini lebih tepatnya bukan buku besar ya, tapi ini bisa dikategorikan sebagai jurnal khusus. Khusus penjualan dan khusus pembelian. Tapi kalau ini disebut sebagai buku besar, maka yang tepat adalah kumpulan dari catatan-catatan jurnal umum. Kumpulan dari catatan-catatan dalam jurnal umum. Nah, itu buku besar. Nanti kalau teman-teman ingin belajar akan saya bagikan linknya. Akuntansi ini penting juga untuk teman-teman kuasai ya. Jadi bagian pemasaran tidak hanya menjual, memasarkan barang, melayani konsumen, tapi juga bisa bertugas sebagai pencatat akuntansi. Mana lebih bagus kalau keahliannya banyak. Bagian penjual di sini khususnya adalah menerima penjualan, ya, menerima penjualan. Tapi kalau di dalam teorinya akuntansi, jurnal penjualan ini untuk penjualan kredit, hanya untuk penjualan kredit. Nah, kalau jurnal pembelian bagaimana ini? Nah, kalau jurnal pembelian ini bagian dari pembelian barang-barang dagang ya. Pembelian barang-barang dagang. Kita sebagai perusahaan dagang bisa menjual kalau ada barang yang dibeli atau ada persediaannya. Catatan penanganan back order. Back order ini batas barang yang bisa kita jual. Beberapa cara yang dapat digunakan dalam pengelolaan back order, contohnya PT Mekar Asti pada tanggal 10 September 2018 menerima order penjualan sebanyak 1.400 unit barang. Baru dikirim 20 September. Pada tanggal 20 September perusahaan hanya memiliki barang sebesar 1.200. Jadi kesanggupannya itu hanya 1.200 back order itu. Adapun sisanya sebanyak 200 unit berdasarkan persetujuan pembeli akan dikirim tanggal 28 September 2018. Dari data permintaan tersebut, penjumlahan yang dimaksud dengan back order untuk kekurangan dengan jumlah 200 unit. Jadi kesanggupan barang yang dikirim back order. Mesennya 1.400 tapi hanya sanggup 1.200. Berarti 200-nya itu disebut sebagai back order ya. Sisanya itu. Bagian order penjualan di sini mencatat 1.200. Namun terkait tersebut bagian penagihan belum memproses faktur penjualannya. Kapan diprosesnya? Nah, di sini bagian order penjualan tanggal 28 membuat order pengiriman untuk 200 unit barang sisa yang belum terpenuhi tanggal 20. Bagian penagihan membuat faktur penjualan setelah mendapat pemberitahuan dari bagian order penjualan bahwa pesanan tersebut telah dikirim seluruhnya. Baru pada saat dikirim seluruhnya itu bisa dibuat surat tagihannya kalau penjualannya kredit. Ya. Nah, inilah rangkuman dari laporan penjualan. Ya, ini penjualan apa? Ini penjualan bulanan. Ya. Lihat itu transaksi penjualan kas, berarti di sini dikategorikan uang yang diterima ya. Nama pelanggannya Pak Dandi sampai dengan Pak Jaya. Total rinciannya dari 1.500.000 sampai dengan 2 juta. Jadi total penjualannya 11 juta. Ini namanya laporan penjualan. Kalau dalam bentuk rincian. Kemudian di sini laporan penjualan juga yang disertai dengan adanya labanya, ya, dengan adanya laba. Oke, materi pembahasannya sampai dengan ini ya, laporan penjualan yang di sini diketahui adanya besarnya laba. Silakan disimak ulasan ini dan dikerjakan tugasnya, juga sempatkan membaca. Ini adalah minggu-minggu terakhir kalian belajar secara teori dan masih mendapatkan materi dari guru-guru. Oke, dioptimalkan materi-materi yang tersisa.
Dan ini sangat berguna nanti pada saat kalian akan memasuki dunia kerja.